Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera pada seluruh anggota organisasi GOW Kota Bogor yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di dunia maya untuk memperingati Hari Kartini yang diselenggarakan oleh GOW Kota Bogor. Kepada yang terhormat Ibu Yana Ardian, kepada yang terhormat Kabid Pemberdayaan Perempuan, yang mana pada hari ini berkesempatan hadir untuk mengisi kegiatan peringatan Hari Kartini di GOW Kota Bogor. Selamat bergabung pada seluruh perwakilan organisasi wanita Kota Bogor. Ucapan rasa hormat saya kepada Ibu Ketua Umum GOW Kota Bogor dan para pengurus GOW Kota Bogor. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara Hari Kartini yang diselenggarakan oleh GOW Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mas GOW. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum POW Kota Bogor. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat GOW Kota Bogor, yaitu Ibu Haja Yana Ardian Bima Arya, SE, MSI, dengan moderator Insinyur Nyonya Linda Panjaitan, MPI, lalu dilaksanakan sesi foto bersama dan menyanyikan lagu Kartini. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Penyelenggara, yaitu Ibu Hajah Wati Priyambodo, dan tayangan Baksos di Panti Asuhan Raksa Putra. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mariatul Kiftia, pengumuman sekretariat yang akan disampaikan oleh Sekretaris GOW Kota Bogor, dan penutup. Demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Kartini tahun 2021 yang diselenggarakan oleh GOW atau POW Kota Bogor. Selanjutnya kami persilakan kepada hadirin untuk berdiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peringatan Hari Kartini kita selenggarakan dan kita buka. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Selanjutnya lagu Mars Getaway. Terima kasih. Mohon seluruh peserta diharap duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum GOW Kota Bogor yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Hajah Ning Taufik, SPD. Kepada Ibu Ning Taufik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabiha ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat PUW atau GIW Kota Bogor, Ibu Hajah Yana Ardian Ima Arya, SE MSI. Yang terhormat Anggota Dewan Penasehat PUW Kota Bogor, Ibu Hajah Tina Budiman, Sarjana Hukum. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor atau yang mewakili. Yang terhormat seluruh Ketua Organisasi Wanita yang tergabung di PUW Kota Bogor, para ketua dan jajaran pengurus PUW Kota Bogor yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas izin dan karunia-Nya kita semua dapat hadir bersama dalam acara pagi hari ini. Pertemuan rutin pagi ini adalah pertemuan rutin perkumpulan organisasi wanita Kota Bogor sekaligus menyambut peringatan Hari Kartini tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang mengamalkan ajarannya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya dalam pertemuan yang sangat berarti bagi organisasi. Semoga semua langkah yang kita jalani selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini sekaligus kita menyambut peringatan hari yang bersejarah bagi kaum perempuan Indonesia, yaitu Hari Kartini yang mengusung tema dengan semangat Kartini, kita tingkatkan kepedulian kepada sesama di bulan Ramadan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sosok Kartini, pahlawan wanita yang menginspirasi kita, kaum perempuan dari generasi ke generasi, yang berkat perjuangannya terakomodir cita-cita dan harapan kaum perempuan Indonesia dengan terwujudnya kesejajaran dengan kaum pria dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan hukum, kesehatan, termasuk kebebasan bersuara dan berpendapat. Saat ini,
suara kaum perempuan menjadi penting didengar dan diaktualisasikan di kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Dengan sentuhan, ide, dan pemikirannya, banyak keberhasilan yang dicapai. Contohnya, kita para ibu di organisasi wanita Kota Bogor banyak turut andil mencerdaskan kaum perempuan dan anak bangsa di berbagai bidang kehidupan di tanah air kita tercinta ini. Mengambil hikmah dari perjuangannya, tentunya harkat dan martabat kita kaum perempuan harus terus diperjuangkan. Marilah kita lanjutkan terus dengan meningkatkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan wawasan luas yang lebih kreatif dan dinamis, berpikir kritis dan analisis, menjadi perempuan yang mempunyai daya intelektual tinggi, namun tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Selamat Hari Kartini. Semoga keteladanannya senantiasa mewarnai perjalanan kita sebagai penerus bangsa dalam meraih cita-cita bersama yang lebih baik lagi di masa depan. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini ibu-ibu akan mendapatkan pengetahuan tentang Hari Kartini dari penasehat PW Kota Bogor yang kita cintai, Ibu Hajah Yana Ardia Bima Arya SEMSI. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu memberikan ilmu pengetahuan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu yang berbahagia, kami mengucapkan selamat kepada Ketua organisasi atau organisasi yang telah melaksanakan musyawarah cabang untuk pemilihan ketua baru sebagai berikut. Dari DWP Kota Bogor, Ibu Weli Dodi, Ibu Dr. Anda Sufi Jatiningsih dari organisasi Salimah, Ibu Marti Simau dari Wanita Katolik Republik Indonesia, Ibu Rina Robi Bulan dari Perset KCK Kodim 0606 Kota Bogor, Ibu Dina Susatyo dari Bayangkari Cabang Kota Bogor, Ibu Sari Fahriset dari Dia Ardiagarini, Ibu Ari Irwan dari DWP Setdakot, Ibu Nova Fitria Aryandi STP dari Herpi Melati, Ibu Nura Diningsih Bambang Supriyanto dari Perwita Wana Kencana, dan Ibu Emma Yeni dari Pasundan Istri. Selamat bergabung ibu-ibu dengan DUW atau PUW Kota Bogor. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari organisasi penanggung jawab yang telah melaksanakan tugas, dimulai dari kunjungan sosial ke panti asuhan anak-anak Raksa Putra pada tanggal 1 April 2021. Semoga amal kebaikan ibu-ibu serta semua yang ibu kerjakan mendapat limpahan rahmatnya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Penasehat GOW atau POW Kota Bogor kepada Ibu Hajah Yana Ardian Bima Arya SE MSI. Kami persilakan. Dalam kegiatan seminar ini, moderator adalah Insinyur Nyonya Linda Panjaitan MPI. Silakan kepada Ibu Linda untuk memandu kegiatan seminar pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yana sebagai penasihat GOW, kepada Ibu Ning sebagai ketum, dan ke semua ibu-ibu dari organisasi yang bergabung di dalam gabungan organisasi wanita Kota Bogor.
Terima kasih Bu Dian untuk kesempatan diberikan. Baik, sebelum kita mulai bahan yang presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yana, sebaiknya akan saya bacakan dulu CV-nya Ibu ya, supaya kita lebih mengenal Bu Yana. Ibu kita yang luar biasa ini, luar biasa hebatnya. Baik, akan saya bacakan. Ibu Yana dengan nama lengkapnya Haji Yana Ardian, SEMSI, CBHC, and CHMP. Kemudian jabatannya luar biasa, ini ada Certified Business Hijrah Coach, sebagai Certified Hijrah Mind Practitioners, Professional Business at Hijrah Coach, Founder at Yayasan Cinta Keluarga Indonesia, Owner Kin and Ken Patchwork. Pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, itu S1-nya. S2-nya Pasca Sarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Kita lihat pengalaman organisasi Ibu sungguh luar biasa ya. Kita bisa lihat di sini. Sekretaris atau Senat Mahasiswa di Universitas Pakuan, kemudian sebagai Ketua TPPKK Kota Bogor, Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Bunda PAUD Kota Bogor, dan Ketua Dekranasda Kota Bogor. Yang jelas kalau keluarga, ibu cantik kita ini adalah istri dari Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya Sugianto, Shum ME. Kemudian anak-anaknya ada 2, itu ada Kinaura Meisha Sugianto, dan anak kedua ada Kenantra Maesa Sugianto. Baik, Ibu kita, kepada Ibu Yana, kami persilakan waktu dan tempat untuk bisa memberikan materi yang sungguh luar biasa dengan temanya, dengan tema semangat belajar dari Kartini. Kami persilakan Ibu Yana, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ibu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya banggakan Ketua POW Kota Bogor, Bu Ning, beserta jajaran pengurus, dan tentunya yang saya cintai Dewan Penasihat Ibu Tina Budiman, dan tentunya ibu-ibu ketua organisasi yang tergabung dalam POW, dan tentunya ketua panitia kegiatan pagi ini Ibu Wati. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam memperingati Hari Kartini. Seperti yang kita tahu bahwa Kartini ini sosok pembelajar. Nah, jadi di kesempatan yang baik ini izinkan saya berbagi untuk sama-sama kita menyamakan persepsi dan juga kita sama-sama semangat dalam meneladani semangat belajarnya Ibu Kartini. Mohon izin Bu Linda, saya sudah mengirim slide-nya ya, paparannya ke panitia ya. Jadi share screen-nya dari panitia. Bismillah. Nah, ini ibu-ibu, pagi ini kita belajar sama-sama menteladani semangat belajar Ibu Kartini. Kenapa? Karena Ibu Kartini ini terkenal sebagai seorang pembelajar. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semua, bahwa mungkin bagi anak-anak sekolah, momen Ibu Kartini, peringatan Ibu Kartini setiap tanggal 21 April, itu diperingati dengan perayaan yang betul-betul sifatnya fisik ya. Misalnya lomba berpakaian busana tradisional gitu ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perempuan. Nah, tapi sering banget terlewat bahwa sebenarnya yang paling inti, core-nya yang ada di dalam diri Ibu Kartini adalah semangat belajar beliau. Nah, jadi Ibu Kartini itu dikenal sebagai seorang pembelajar. Ia adalah seorang wanita yang hebat, suka membaca buku, senang belajar, dan pastinya memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, inilah yang harus menjadi semangat kita bersama, bahwa belajar itu tidak melihat usia, gitu ya. Nah, ini poinnya, bahwa berapapun usia kita, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah bosan untuk membaca, seperti itu. Karena kita tahu bersama, hidup ini adalah rangkaian dari masalah ke masalah. Masalah satu selesai, ada lagi masalah baru. Masalah baru selesai, udah ada lagi masalah lain. Nah,
kunci dari menyelesaikan persoalan demi persoalan adalah ilmu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita banyak belajar, insya Allah banyak ilmu yang kita dapat, insya Allah kita bisa menyikapi dan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih ringan, ya insya Allah. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus menjadi pembelajar seperti Ibu Kartini? Pepatah mengatakan, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Nah, ya ini yang harus memotivasi kita. Semua orang adalah guru, kita adalah guru. Semua tempat adalah sekolah, dimanapun adalah tempat kita belajar. Nah, jadi belajar itu dari siapapun, mulai dari anak-anak, orang tua, kita bisa dapat dari guru, bisa dari teman, dan belajar tidak harus di bangku sekolah. Kita bisa belajar dimanapun kita berada. Seorang pembelajar tidak harus berpendidikan tinggi, tidak perlu harus mengambil pendidikan formal. Namun bagaimana belajar dari pengalaman dan lingkungan serta bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini ibu-ibu hebat yang tergabung dalam POW adalah ibu-ibu yang seperti ini, seperti Ibu Kartini. Dimanapun ibu-ibu berada itu selalu bermanfaat bagi banyak orang. Karena ibu-ibu sebagai ketua organisasi maupun anggota yang tergabung dalam organisasi punya misi dan visi yang besar dalam memberdayakan perempuan-perempuan di Kota Bogor. Ya, selanjutnya. Nah, kenapa sih penting pendidikan bagi perempuan? Karena perempuan berperan dominan sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Nah, bayangkan ibu-ibu, kalau kita sebagai perempuan di dalam keluarga, sebagai seorang ibu, tidak memiliki kemampuan dalam mendidik, anak-anak terutama, itu bisa chaos. Ya, makanya derajat perempuan itu dikatakan sebagai pendidik utama dan pertama. Nah, dengan demikian, perempuan adalah aktor pencetak sumber daya manusia. Nah, ini luar biasa. Artinya, perempuan-perempuan hebat bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi bayangkan jika kita tidak punya kemampuan apapun apalagi dalam mendidik sumber daya manusia di keluarga kita ya, tentunya di sini anak-anak kita, artinya kita hanya menghabiskan waktu ibu-ibu. Kita hanya ibaratnya hanya tinggal di satu rumah bersama anggota keluarga yang lain tanpa ada ilmu yang berputar di situ, tanpa ada value yang kita bisa titipkan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika mereka besar, mereka pun tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki bekal apa-apa. Nah, jadi kenapa perempuan harus menjadi pembelajar sejati? Karena ya ini, karena perempuan adalah aktor pencetak sumber daya manusia, aktor utama dalam pendidikan karakter anak dan pelaksana sosialisasi kemandirian anak. Nah, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki pengaruh dan potensi yang luar biasa dalam proses pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Nah, bayangkan ibu-ibu, kalau kita sebagai ibu di rumah, kalau kita lagi happy, pasti semua anggota keluarga kita happy. Tapi kalau kita lagi murung, kita lagi sedih, atau kita lagi sakit, semua anggota keluarga menjadi muram. Nah, itulah kehebatan sosok ibu dalam keluarga. Nah, selanjutnya, peran utama perempuan lainnya adalah mengandung dan melahirkan anak. Ini sudah menjadi fitrah kita ya ibu-ibu ya. Nah, untuk itu perempuan harus mempunyai pengetahuan memelihara kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Nah, seringkali kita abai dengan kesehatan kita sendiri. Karena kita abai, begitu juga kita mengabaikan kesehatan anggota kita sendiri. Nah, kenapa? Karena kesehatan berawal dari gizi keluarga. Apa yang ada di meja makan rumah kita itulah simbol ya, simbol kepedulian kita terhadap gizi keluarga anak-anak kita, keluarga kita. Nah, apa yang kita siapkan untuk suami kita, nah itulah bentuk peduli kita kepada gizi suami kita, kan kayak gitu ya. Nah, jadi artinya ketika kita peduli dengan kebutuhan gizi keluarga, berarti kita tahu peran kita dalam menjaga mereka. Nah, pada umumnya peran perempuan mendominasi aktivitas domestik dibandingkan dengan laki-laki ya, karena kegiatan kita lebih banyak di dalam rumah, mengurus segala kebutuhan. Nah, kalau suami lebih ke peran publik. Nah,
Namun dewasa ini, peran perempuan tidak terbatas pada aktivitas domestik. Nggak cuma di rumah aja, bukan hanya ngurus keuangan keluarga, bukan hanya ngurus gizi keluarga, bukan hanya ngurus misalnya nyuci baju dan masak, tapi juga aktivitas produktif untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Nah, ini yang belakangan ini kita lihat, apalagi di masa pandemi, yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak ibu-ibu, yang tadinya nggak bisa jualan jadi jago jualan ya. Karena apa? Karena kondisi. Nah, itulah hebatnya seorang perempuan. Dia mau belajar dengan segala keterbatasan yang akhirnya dia bisa lebih kuat dan bisa berperan aktif di area publik. Karena apa? Karena memang fitrahnya untuk bertahan di dalam segala kondisi. Nah, selanjutnya, ini berkaitan dengan pentingnya peran perempuan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Pendidikan perempuan sangat diperlukan menuju perubahan yang baik dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, bisa dibantu slide berikutnya. Nah, pendidikan dan pemberdayaan perempuan adalah hak yang harus didapat sebagai warga negara. Jadi kita punya hak loh ibu-ibu untuk mendapatkan pendidikan dan kita sebagai perempuan mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan ya. Mohon dibantu panitia slide-nya. Nah, untuk itu pendidikan perempuan harus dilakukan sebagai sesuai dengan minat dan bakatnya, mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan sederajat, serta jalur pendidikan formal dan informal. Nah, ya, jadi mendapatkan pendidikan itu adalah hak kita. Nah, ini ya berkaitan dengan pentingnya peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, di slide berikutnya ini hanya sebagai potret saja, potret semangat belajar perempuan. Ini kegiatan Sekolah Ibu Kota Bogor. Nah, di sini sebenarnya kita sudah mengenal ya kegiatan program Sekolah Ibu. Kenapa saya tampilkan kembali? Karena ini adalah bentuk motivasi ibu-ibu bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu bisa dengan siapa saja. Kita belajar dari pengalaman orang lain atau mungkin pengalaman kita menjadi pembelajaran untuk orang lain. Nah, perempuan itu senang bersama-sama, Bu. Nah, jadi ini kelebihan perempuan dibanding laki-laki. Nah, karena perempuan senangnya riung-riungan bersama-sama, ini yang harus dimanfaatkan untuk berbagi ilmu. Nah, selanjutnya adalah peran perempuan dalam masyarakat dan praktiknya. Nah, ini bisa dilihat. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam POW. Kegiatan-kegiatan POW dan kegiatan organisasi wanita yang bergabung dalam POW itu menunjukkan bahwa tidak ada larangan dan tidak ada batasan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Nah, perempuan berhak untuk mengekspresikan dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Dan tentunya peran langsung yang dapat dilakukan oleh perempuan adalah peran sebagai seorang anak, seorang istri, seorang ibu, dan peran sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam posisi sebagai anggota masyarakat, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini ya di garis bawah ini. Dalam posisi sebagai anggota masyarakat, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, inilah disebut dengan kesetaraan gender ya, karena posisi di dalam masyarakat itu sebenarnya sama. Berhak menerima perlakuan yang baik dari masyarakat dan berkewajiban menciptakan masyarakat yang sehat. Nah, jadi ini bukan ketika laki-laki punya peran yang sangat dominan dalam masyarakat, perempuan juga punya hak dan kewajiban yang sama, terutama menciptakan masyarakat yang sehat. Nah, ini tugas kita bersama. Apalagi misalnya dalam kondisi pandemi saat ini, peran perempuan dan organisasi perempuan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan isu-isu atau misalnya info-info yang berkaitan dengan protokol kesehatan misalnya seperti itu ya. Nah, itu peran kita. Karena perempuan itu senang berorganisasi, senang bersama-sama, senang berkelompok, dan senang menyampaikan informasi-informasi. Nah, sehingga kemampuan perempuan untuk menyampaikan informasi itulah yang dibutuhkan oleh kita semua. Nah, tentunya informasi yang bermanfaat ya, bukan yang hoax. Nah, lalu peran langsung perempuan dalam masyarakat antara lain, ini sebagai contoh ya,
Kita sebagai pendidik, dokter, pakar ekonomi dan lain-lain. Dan saya percaya pekerjaan-pekerjaan ini tuh ada semua di POW ya. Semuanya ada ikatan dokter misalnya gitu ya, ada juga teman-teman ikatan istri insinyur dan lain-lain. Nah, akan tetapi aktivitas perempuan di luar rumah diharapkan tidak sampai mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang istri dan ibu. Nah, ini sebagai pengingat kembali. Saya percaya ibu-ibu di sini sudah lebih paham ya untuk bagaimana berbagi tugas antara peran publik dan peran domestik. Karena perempuan ibarat sekolah. Jika dididik dengan baik, berarti telah mempersiapkan sebuah bangsa dengan baik. Perempuan merupakan tiang negara. Nah, inilah kalimat-kalimat yang sering kali memotivasi luar biasa ya. Itu sebuah apresiasi untuk kita semua. Nah, lalu praktek peran perempuan, ini hal-hal yang dapat dilakukan perempuan pada saat ini. Nah, ini Bu, yang sebenarnya dilaksanakan oleh POW adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan modern baik sebagai pimpinan maupun pengajar, lalu menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial. Ya, ada di sini ada yang menjadi ketua-ketua organisasi atau menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Lalu peran perempuan juga menggerakkan dan mengembangkan dakwah bagi agamanya. Nah, di sini ya mayoritas di sini sebenarnya kita sebagai perempuan itu punya peran menggerakkan dan mengembangkan dakwah bagi agama kita. Nah, karena sumber kekuatan kita itu adalah agama kita. Nah, orang yang agamanya kuat, insya Allah dia bisa menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Tapi yang agamanya kurang, dia merasa hidupnya itu penuh dengan permasalahan-permasalahan. Nah, lalu terlibat aktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, menjalankan usaha berbasis ekonomi keluarga. Nah, ini yang sedang kita gerakkan bersama-sama. Banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang baru lahir maupun yang sudah eksis lama. Biasanya mereka basicnya itu adalah ekonomi keluarga. Jadi mereka tetap membuat produknya itu di rumah, bisa mengawasi anak-anaknya, tidak meninggalkan waktu lama di luar rumah, dan tapi tetap bisa menghasilkan pendapatan ya. Nah, lalu menjadi inisiator pergerakan perempuan, organisasi-organisasi perempuan. Nah, ini yang ada di dalam POW. Lalu memberikan apresiasi dan dukungan kepada semua perempuan tanpa membedakan status sosial. Ini peran kita, Bu. Seringkali kita berada di sebuah komunitas, sebuah organisasi, tapi kita tidak saling mendukung dan saling memotivasi. Nah, ini harapan saya di POW, semua organisasi yang tergabung di dalamnya adalah motivator-motivator. Karena apa? Kalau kita bisa saling memotivasi dan memberi support kepada sesama, ya insya Allah organisasi kita semakin besar dan berdaya. Ya, jangan sampai ada wadahnya, ada orang-orangnya, tapi tidak berdaya dan tidak bisa menjalankan organisasi dengan baik, sehingga SDM-SDM yang ada di dalamnya itu sebenarnya tidak berkembang dengan baik. Nah, harapan saya tentunya sebagai Dewan Penasehat ya di POW, harapan saya POW itu sebuah lembaga yang memang mencetak SDM-SDM yang berkualitas. Nah, saya ingin juga perempuan-perempuan di dalam POW itu menjadi inspirasi dan teladan bagi anak-anaknya maupun perempuan di Kota Bogor ya dan keluarga Indonesia melalui media tulisan, visual dan audio. Nah, jadi ini harapannya kita semua mayoritas memiliki misalnya medsos gitu ya, kita mempunyai grup. Nah, share-lah hal-hal yang memang bisa memotivasi para perempuan. Women support women gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya di dalam kesempatan yang baik ini, dalam peringatan Kartini, saya ingin menyampaikan tentang istimewanya perempuan. Sebagai anak, seorang perempuan ia membukakan pintu surga bagi ayahnya. Nah, ini juga ada dalilnya, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Lalu perempuan sebagai istri, ia menyempurnakan separuh agama suaminya. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau sebagai anak, dia membuka pintu surga bagi ayahnya. Kalau sebagai istri, ia menyempurnakan separuh agama suaminya. Nah, kalau sebagai ibu, surga di bawah telapak kakinya. Nah,
Jadi ini semuanya adalah memotivasi kita betapa beruntungnya kita diciptakan sebagai perempuan dan betapa beruntungnya kita memiliki sosok panutan seperti Ibu Kartini yang punya semangat belajar tanpa mengenal usia. Nah, disinilah peran kita dalam memperingati Kartini memotivasi semua perempuan sehingga di Kota Bogor perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi bisa menjadi sosok yang membangun keluarganya dan membangun bangsanya, tentunya membangun Kota Bogor bersama-sama. Ya, mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana. Wow, super sekali ya Bu ya. Kalau saya bisa coba simpulkan, ini ada beberapa yang kita coba lihat. Pertama, jadilah pembelajar seperti Ibu Kartini. Dengan menjadi seorang pembelajar tidak harus berpendidikan tinggi, tapi kita harus bisa belajar dimanapun berada dan dari siapapun. Kemudian, perempuan berperan dominan sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Kemudian perempuan juga harus berperan aktif dalam masyarakat dan berkewajiban menciptakan masyarakat yang sehat. Kemudian ini perempuan itu ibarat sekolah ya Bu ya. Saya baru enggak nih. Jadi perempuan itu ibarat sekolah. Jika dididik dengan baik, berarti telah mempersiapkan sebuah bangsa dengan baik. Jadi perempuan itu merupakan tiang negara. Kemudian perempuan juga harus bisa menjadi inisiator, menjadi motivator, juga menjadi inspirasi bagi anak-anak, bagi perempuan di seluruh Indonesia, dan juga di dalam keluarga. Wow, terima kasih Bu Yana. Sungguh memotivasi sekali ini bahan Ibu, luar biasa ya, untuk bisa menjadikan kita menjadi perempuan seperti Ibu Kartini, tetap terus belajar, membaca menjadi suatu kebiasaan ya Bu, menjadi habit. Jadi membaca itu menjadi habit sehingga meningkatkan pengetahuan kita sebagai perempuan. Terima kasih banyak Bu Yana, salam sehat sukses selalu. Baik, kami kembalikan kepada host. Kami persilakan Bu Dian. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Linda sebagai moderator. Terima kasih pada Bu Yana yang sudah luar biasa menyampaikan materi tentang Hari Kartini, yang mana kita sebagai wanita harus memiliki sesuatu yang bermanfaat atau banyak hal yang bermanfaat untuk minimal keluarga kita atau untuk negara kita. Selanjutnya kita laksanakan foto bersama. Mohon siap-siap, full smile. Tunjukkan, kata Bu Yani dulu pernah waktu Hari Ibu, perlihatkan wajah terbaiknya, senyum terbaiknya pada hari ini. Ya, siap-siap. Yang belum dinyalakan kameranya, mohon untuk dinyalakan kameranya. Terima kasih. Supaya terlihat wajah-wajah cantik dari para wanita Indonesia, terutama di Kota Bogor ini. Siap-siap. Ya, layar 1. Mohon bantuannya untuk yang masih belum dinyalakan kameranya. Ibu Wati, mohon bantuannya untuk dinyalakan kameranya Ibu Wati. Ada dari IGTKI juga mohon untuk dinyalakan. Ya. Untuk GOW2, mohon dinyalakan kameranya. Ibu Laila Sabang. Ya. Mohon dinyalakan kameranya Ibu. Kita lihatkan tubuh Linda sudah senyum-senyum, sudah siap-siap. Sudah kering bibirnya. Kering. Udah, kita ambil saja kamera. Ibu Laila Saban, mohon untuk dibuka ini kameranya. Bisa dibuka, tapi kok nggak bisa. Saya nggak kelihatan di sana ya. Sudah dibuka tuh. Ya sudah. Oke, kita 2 kali. Mohon arahan mungkin mau gaya seperti apa? Atau formal dulu ya? Formal dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sekarang sebagai wanita
Kota Bogor, tunjukkan semangat. Mungkin apa ya? Angkat tangannya. Ya, semangat. Kartini Indonesia. 2 kali ya. 1, 2. Satu lagi supaya menjadi hebat pakai jempol. Bu, perempuan cerdik, Bu. Cerdas. Cerdik dan cerdas. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih. Kita sudah melaksanakan foto bersama. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Raden Ajeng Kartini atau Ibu Kartini. Hadirin dimohon berdiri. Besar cita-citanya bagi Indonesia. Kita Putri Sejati.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Wati Priambodo. Kepada Ibu Wati, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Yana Ardian Bima Arya, SEMSI, sebagai Ketua Dewan Penasihat GOW Kota Bogor dan sebagai narasumber hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor beserta jajarannya. Yang terhormat para ketua organisasi anggota Gabungan Organisasi Wanita dan seluruh undangan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersilaturahmi dalam acara pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor bulan April 2021 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini tahun 2021. Ibu-ibu yang kami hormati, izinkanlah kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Rapat pemantapan. Rapat pengurus harian Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021. 2. Adapun tema peringatan Hari Kartini adalah dengan semangat Kartini, kita tingkatkan kepedulian kepada sesama di bulan Ramadan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. 3. Kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan sebagai berikut. Kunjungan sosial rutin dilaksanakan bersama organisasi penanggung jawab bulan Maret dan April 2021, yaitu di bulan Maret Wanita Katolik Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Bogor Selatan, Dharma Wanita Persatuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, Dian Kemala, Ikatan Keluarga Wanita Minang, dan di bulan April 2021 Dharma Wanita Persatuan Setda Kota Bogor, Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0606, Aisyah, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia atau ISWI, dan Wanita Persatuan Pembangunan atau WPP Kota Bogor. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dengan tujuan Panti Asuhan Raksa Putra dan TK Alita dan memberikan bingkisan berupa susu, kurma, dan peralatan kebersihan dengan tambahan sarung sebanyak 35 piece, telur, beras, dan makanan ringan. Pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor bulan April 2021 sekaligus menyambut peringatan Hari Kartini tahun 2021 dilaksanakan pada hari ini Kamis 8 April secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dengan acara penyampaian materi dari Ibu Ketua Dewan Penasehat GOW Kota Bogor, yaitu Ibu Hajah Yana Ardian Bima Arya, SEMSI. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan organisasi penanggung jawab bulan April yang telah bekerja sama demi suksesnya kegiatan ini. Serta kami mohon maaf
apabila pada penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian laporan dari Ketua Penyelenggara. Selanjutnya, tayangan kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh POW Kota Bogor di Panti Asuhan Raksa Putra. Selamat menyaksikan. Ada musik nggak, Dek? Ada musik nggak, Dek? Yang ada acara. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mariatu Kiftia. Kepada Ibu Mariatu Kiftia, kami persilakan. Oh maaf, Ibu Etin. Mohon maaf kepada Ibu Etin sebagai ketua 2 dari GOW, kami persilakan untuk memimpin doa. Mohon di-mute, suaranya di-unmute. Masih, Bu, belum? Betin. Ya, sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya akan membacakan doa sesuai ajaran Islam. Marilah kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah yang Maha Mendengar, hari ini kami bersyukur dapat memperingati Hari Kartini walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Hari di mana kami mengingat akan perjuangan Ibu Kartini di dalam membela haknya kaum wanita. Ingatkanlah kami juga agar kami pun sebagai wanita tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban kami, agar kami tetap dapat berperan
sebagai istri yang baik bagi suami kami dan ibu yang baik bagi anak-anak kami, juga toladan bagi masyarakat. Bimbinglah kami Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berikanlah Itu mah kan dari sana yang teh. Mau beli kue Kak. siapa yang benar itu adalah benar, sehingga kami dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu adalah salah, sehingga kami dapat menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal perbuatan kami, dan terimalah doa-doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Etin yang sudah memimpin doa, dan mudah-mudahan untuk kegiatan Kartini ini kita bisa menjadi wanita-wanita hebat di Kota Bogor. Selanjutnya akan ada pengumuman sekretariat yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris, Ibu Aan Kurnianingsih. Kepada Ibu Aan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya umumkan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan baksos di Panti Asuhan Raksaputa pada bulan Mei dan bulan Juni. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan di bulan Juni adalah sebagai berikut. 1. IWK Goodyear. Hijah Ismi. Untuk bulan Juni, 1. PIII Perwakilan Khusus Bogor. Kedua, DWP Kementerian Agama Kota Bogor. Ketiga, Perip Kota Bogor. 4, Ikiad Kota Bogor. 5, DPD Al-Hidayah Kota Bogor. Demikian pengumuman kepada para organisasi penanggung jawab nanti di bulan Mei dan Juni. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di bulan Juni. Udah belum? Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Aan selaku Sekretaris GOW yang sudah menyampaikan pengumuman dari sekretariat.
Demikianlah acara peringatan Hari Kartini tahun 2021 yang diselenggarakan oleh GOW atau POW Kota Bogor. Kami panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan kegiatan Zoom ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang nyaman di hati ibu-ibu sekalian. Mohon dimaafkan, dan saya mewakili pengurus GOW Kota Bogor menyampaikan permohonan maaf lahir batin karena kita akan melaksanakan kegiatan puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin, dan untuk kegiatan pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Absen, mohon untuk para peserta ada di link yang dibagikan di dalam grup organisasi. Di situ ada link untuk absen. Silakan untuk para peserta untuk mengisi absen. Terima kasih. Lagu ada lagu apa kayak? Mohon pamit kepada semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa bertemu lagi untuk kegiatan GOW yang lainnya. Terima kasih. Izin pamit, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Mohon pamit Ibu-ibu. Ya, sampai ketemu lagi. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat Bu semuanya ya. Amin, amin. Amin, amin. Assalamualaikum, izin pamit semuanya. Ya, terima kasih Bu. Udah kita live aja. Kita tutup aja. Boleh langsung tutup, boleh. Terima kasih Bu Dian, tim BCF, terima kasih. Mantap. Terima kasih Bu. Ya. Selamat merayakan ya, melaksanakan ini ya. Puasa ibu-ibu hebat semua ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kami izin pamit. Terima kasih Bu. Izin Bu. Saya OTW GW ya Bu. Siap. Bu Ketum, saya OTW GW. Aku izin ya, mau berobat. Beneran sempat ya. Sehat-sehat. Dari sana. Kirim ke Fari. Dina cantik banget. Mohon untuk absen ya Ibu ya, jangan lupa ada di link yang kami bagikan di grup organisasi. Sudah Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Sudah. Pamit.